rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada ini kita bahas tentang mencari ilmu dan juga mengamalkannya. Begini, di saat orang itu mencari ilmu, disitulah titik di mana dia Allah berikan cahaya hidayah dari Allah. Ilmu itu gampang, sulit, tergantung pada yang belajar. Ketika engkau belajar mencari ilmu, talabul ilmi, yang utama itu adalah niat yang ada dalam hati. Ketika kamu menjadi orang alim, ketika kamu belajar, pengen menjadi apa? Paling bagusnya niat ketika orang itu belajar ilmu adalah manfaat. Bukan menjadi gus kiai penceramah, enggak. Jangan itu yang diharapkan, tapi manfaat. Kata Rasulullah, khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas di sini adalah dia yang Allah berikan kelebihan, baik secara ilmu, baik secara fisik, baik secara pemikiran, ataupun keaktifan, kekuatan, itu disalurkan kepada orang lain. Manfaatkan, ajarkan, bantu orang. Situlah kamu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur bahwa yang qata'al amalan mu'min illa bisalas, pahala seseorang itu terputus kecuali 3. Dalam 3 hal ini, walaupun dia mati, meninggal, itu pun pahalanya masih berjalan. Pertama adalah salah satunya ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Sampaikan sebisamu, dan begitu juga amalkan. Mengamali ilmu itu adalah satu ilmu yang bermanfaat. Contoh, ketika kamu tahu bahwasanya sholat qobliyah ba'diyah itu sunnah dan tidak dilakukan, nah, itu sama dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, bahkan ada ulama mengatakan, ilmun bila amalin kasyajaratin bila samar. Ilmu tanpa beramal seperti pohon yang besar, ya pohon yang besar tanpa buah, pohonnya aja yang besar, tapi ketika disalurkan tidak ada isinya, hanya ilmu saja. Sama seperti orang ketika pergi undangan, ya, dapat box, pas dibuka boxnya nggak ada isinya. Nah, ini yang berbahaya. Maka masalah ilmu, mencari ilmu, bahkan Rasulullah sendiri pun menganjurkan untuk mencari ilmu ke Cina. Kenapa? Itu maksudnya sejauh itu, saking manfaatnya ilmu. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang itu yang lahir langsung menjadi alim, pintar, tahu, enggak. Nah, itu yang terjadi. Bahkan walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Begitupun juga orang yang ahli ilmu, orang yang punya ilmu tidak sama dengan orang yang tidak punya ilmu, baik pun dia di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Jangan bangga ketika kamu tidak punya ilmu, banggalah ketika kamu punya ilmu. Itu yang perlu. Maka kata Imam Abu Hanafi bahwasanya orang yang berilmu, kita ambil artinya ya, orang yang punya ilmu tapi tidak mau dimanfaatkan, itu dolim terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Dia capek-capek cari ilmu sana sini, tapi nggak pernah diamalkan. Hanya iya dengar, iya enggak, gitu aja. Pas kita belajar semangat, diamalkannya tidak. Lalu pertanyaannya, contohnya Ustadz, kalau misalnya, ya kan, ada orang cari ilmu, tapi nggak ngamalkan, lebih baik mana? Sama orang yang sekalian aja nggak cari ilmu? Ya nggak seperti itu cara memahami.
Ya tetap orang yang berilmu, tetap orang berilmu. Tapi orang yang berilmu dan mengamalkannya itu lebih utama, lebih bermanfaat. Kan? Itu dibahas panjang. Kita alim para santri sudah tahu tentang hal itu. Membahasnya panjang sekali. Kita kutip dari kaul ulama, fayam bagi ayyud iba nafsahu ala tahsin. Wajib harus bagi orang pencari ilmu merasakan capeknya mencari ilmu. Jalan, rumah gurumu di mana jauh, datangi. Misalnya kita sakit, masuk, datangi juga demi mencari ilmu. Wal jiddi, kesungguhan. Wal muwatabah, bitta'ammul. Mengangan-angan, memikirkan. Sekiranya mendapat ilmu kita pikirkan. Pikirkan untuk diamalkan, bukan dipikirkan untuk ditinggalkan. Paham? Sehingga kita fa innal ilma yabqa wal malu yamna. Ketahuilah kata ulama bahwasanya ilmu itu akan selamanya berada di otak kalian, dan itu yang akan mengangkatmu ke surga. Wal malu yafna, dan dunia itu akan fana, tidak selamanya. Kamu jadi kaya, besok bisa bangkrut, ya kan? Kamu sekarang sukses, besok bisa nggak sukses. Tapi orang yang punya ilmu, dia adalah yang bisa sukses di dunia dan akhiratnya. Karena apa? Mengamalkannya. Baik. Pertama, orang mencari ilmu ada 3. Yang pertama, menghilangkan kebodohan. Yang kedua, meninggikan agama Islam, pengetahuan kita. Yang ketiga, mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah itu dengan ilmu. Kalau orang beramal, tapi tidak berilmu, bahaya juga. Orang yang mengamalkan ilmu tanpa guru bahaya juga. Gurunya setan. Hati-hati. Jangan sampai gurumu setan. Belajar, cari guru kemanapun perginya, kemanapun jauhnya. Yang penting niatmu adalah menambah iman, menambah keyakinan, menambah pengetahuan terhadap Allah. Ilmu itu ada 2, ada ilmu syara', ada ilmu umum. Ilmu umum itu hanya di dunia, tapi ilmu syara' dunia dan akhirat. Kata Imam Al-Syafi'i, ini terakhir saya tutup. Kata Imam Al-Syafi'i, al-ilmu huwa alladhi fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah ilmu yang bersanad, ada sanadnya. Kayak kalau ada qala haddatsana seperti ilmu agama itu ada sanadnya. Cari guru yang ada sanadnya. Jangan cuma lihat Google, lihat YouTube, jadikan guru juga. Lalu kata Imam Syafi'i, wa ma siwa dzalika min wasawisi syayatin. Ilmu selain ilmu agama, selain ilmu yang bersanad tadi, hanya permainan setan. Sudah sampai mana Anda dipermainkan oleh setan? Sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.